Shalom mahasiswa yang dikasih Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam perkuliahan pengantar perjanjian baru. Kita belajar perjanjian baru yang sederhana pada hari ini. Selamat kita berjumpa kembali. Kita mau berdoa. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mau kuliah, Tuhan berkati kami, pimpin kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita belajar tentang Injil. Setelah Matius, Markus, maka pasti Injil sinoptik, yaitu Lukas. Nah, Lukas ini memang penulisnya Lukas itu sendiri, yaitu dimana Lukas di sini diduga adalah dia seorang tabib, kalau kita bisa lihat, atau sekarang ini dokter lah. Kolose 4 ayat 14. Ya. Jadi Lukas ini bisa dikatakan bahwa dia bukanlah seorang Yahudi. Ini terlihat dari Kolose 4 ayat 10 dan ayat 10 sampai 11 dan ayat 14. Di mana Paulus membedakan di antara tiga teman Yahudi, mereka yang bersunat dan Lukas terpisah tersendiri. Jadi ini menggambarkan bagaimana Lukas adalah dia adalah seorang terpelajar, dan juga berdasarkan Lukas 8 ayat 43 dia seorang tabib atau dokter, yaitu kita bisa lihat dari tulisan-tulisannya di mana Lukas lebih merinci penyakit yang diderita, yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ya kan? Diduga dia teman perjalanan dalam Matius, dan Lukas ini adalah dia adalah satu-satunya yang keturunan orang tidak percaya, atau dalam sebutan bahasanya lainnya itu kafir, orang kafir yang memberi sumbangan untuk perjanjian baru. Jadi jadi dia seorang Yunani yang menjadi penganut agama Yahudi sebelum bertobat, sungguh-sungguh mengikut Yesus. Mungkin dia berasal dari Antioquia dan bertobat pada permulaan pelayanan sana. Jadi kita bisa lihat di sini Lukas menulis surat kepada Theophilus yang mulia, ya. Theophilus yang mulia. Jadi kepada satu pribadi sebenarnya, tapi juga untuk bermakna bagi semua orang. Ya, kalau kita bisa lihat di sini ya, kata Theophilus itu berarti dari dua, yaitu Theo dan Philus. Seperti itu, berarti orang yang dikasih Allah. Seperti itu. Nah, kalau kita bisa melihat di sini, yaitu Theophilus yang mulia berarti dia punya kedudukan yang tinggi, seperti itu. Dia punya kedudukan yang tinggi karena kebiasaan pada masa itu adalah menulis surat harus kita lihat, yaitu menulis pada orang yang berkedudukan tinggi supaya melalui orang tersebut dapat diteruskan kepada orang-orang lain. Jadi jelas dari sini bahwa Theophilus menulis untuk Theophilus yang mulia, dan juga Theophilus juga berlatar belakang non Yahudi atau orang tidak percaya, atau bahasa lainnya juga orang kafir, ya, seperti itu. Jadi kita bisa lihat ada dua sebab Lukas menjelaskan tentang geografi Palestina. Hal itu tidak perlu untuk orang Yahudi, kecuali untuk orang non Yahudi, seperti itu, ya kan? Ketika Lukas membuat catatan peristiwa penting, ia menghubungkan dengan sejarah umum dan tidak dengan sejarah Yahudi secara khusus. Jadi dia secara umum karena memang pembacanya, readernya ini adalah si Theophilus yang bukan beragama atau bukan orang Yahudi pada waktu itu. Nah, disinilah kita belajar melihat bahwa Lukas memberi gambaran Yesus sebagai anak manusia, itu wakil yang sempurna dari kemanusiaan, teladan kemanusiaan yang sempurna. Ya, kehidupan Yesus sendiri diberikan untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang, yaitu pasal 19 ayat 10. Di sini di kitab Lukas ini ditekankanlah, ya kan? Ditekankanlah simpati dan kemurahan Kristus pada kitab ini, seperti itu. Nah, dari hal inilah kita bisa melihat bahwa memang Lukas adalah kitab pertama dari kedua kitab yang
dialamatkan kepada Theophilus. Ada kitab kedua itu tentang kepada Theophilus, yaitu Kisah Para Rasul. Makanya kalau kita habis baca kitab Lukas, lebih pas nyambung dengan Kisah Para Rasul seperti itu, karena seperti sambungan. Lukas terakhir tentang Yesus bangkit, lalu Kisah Rasul pertama atau awal-awal tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga. Nah, di situ kita bisa lihat hal itu. Nah, lalu tujuannya apa? Ya, tujuannya apa menulis kitab Lukas ini? Kalau Matius menulis Injilnya pertama-tama bagi orang Yahudi, sedangkan Markus bagi orang gereja di Roma. Orang percaya bukan Yahudi yang berbahasa Yunani memang memiliki kisah-kisah lisan mengenai Yesus yang ceritakan saksi mata. Jadi intisari tulisan ini kepada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, bisa dikatakan seperti itu. Lalu gimana? Ya ditulislah, ditulis. Kita bisa melihat bahwa tulisan Lukas menyelidiki segala peristiwa asal mulanya. Lukas pasal 1 ayat 3. Nah, tujuannya apa? Supaya diselidiki dan kamu percaya dengan ajaran yang ada dalam kitab Lukas itu sendiri. Ya, dari Matius, Markus untuk orang-orang yang bertobat atau gereja di Roma, orang percaya Yahudi juga bisa, orang-orang Yunani juga seperti bisa. Lukas juga kepada hal-hal seperti itu, ya. Saksi mata, ya. Injil yang lengkap sistematis, Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Karena Lukas memang sebelum menulis dia meneliti dengan seksama dari semulanya, seperti itu. Jadi rumusannya apa dalam Injil Lukas? Kita lihat season kedua ya.